Mari memuji Tuhan. Saudara, ini salah satu kekuatan orang percaya. Amin. Ini salah satu kekuatan orang Kristen, memuji Tuhan. Kalau saudara ikut di pemuritan di Jitsi hari Kamis yang lalu, Ibu Gembala berkata, dalam keadaan engkau punya uang, waktu nang kang co utang, nang kam siacu kak yaso, itu biasa. Ketika bisnis kita diberkati, bisnis kita beruntung, lalu kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu biasa. Tapi ketika kita tidak mendapatkan keuntungan, nah itu dia. Saudara bisa mengucap syukur enggak kepada Tuhan? Amin. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara untuk membaca. Dicabut dulu baru dipasang. Ya. Nggak bisa juga. Iya. Mazmur 145 ayat 21. Coba bagian belakang. Mari kita sama-sama baca ayat ini. Bisa sama-sama bangkit berdiri. Saya pikir bisa kelihatan ya, yang dari belakang kita bisa lihat ayat ini. Mazmur 145 ayat 21. Dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan bagian terakhir, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Pemazmur dia sampaikan di sini, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Kemudian biarlah segala makhluk semua yang hidup di dunia ini memuji namanya yang kudus untuk apa? Seterusnya dan saudara perhatikan, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ada orang memuji Tuhan cukup hanya di gereja. Waktu berkumpul di gereja dia memuji Tuhan. Waktu pulang sudah nggak memuji Tuhan. Tapi Mazmur dia ajarkan kepada kita, kita harus memuji Tuhan seterusnya dan selama-lamanya. Kalau dia bilang seterusnya dan selama-lamanya, berarti non-stop. Bilang teman kiri kananmu, non-stop guys, bilang. Ya, non-stop. Pak Gem, ntar makan sambil nyanyi. Bukan. Maksud saya hati kita harus terus penuh dengan ucapan syukur. Amin. Ada banyak orang, udah saya kemarin Tuhan ajar waktu geran. Waduh, Ibu Gembala sudah kaget. Ya, saya kalau yang darah-darah begitu sudah biasa. Tangan saya dua-dua sudah patah. Ini saya pecah. Dulu saya di Tanjung Pinang dengan Pak Suceng tuh kalau dia lagi dengar. Dia bawa motor di Pelantar 2, tiba-tiba ada apa itu yang terpal dipasang pakai paralon begini. Dia sudah dekat, dia bilang, "Don, paralon." Saya nggak sempat elak, masuk tancap di sini. Bocor, saudara. Jadi darah-darah begitu sudah biasa. Tapi saudara tahu, waktu lihat anak saya sendiri ininya putus, wah itu mau bilang terima kasih. Tapi saya kalahkan pikiran saya kalahkan kekhawatiran saya bilang diam. Saya masuk ke kamar, saya bilang sama Ibu Gembala, "Kamu tenang, jangan nangis, tenang. Dia nggak akan apa-apa, diam." Saya tenang sejenak, lalu saya bilang, "Tuhan engkau baik." Saya bilang, "Ayo kita ke Kang Boy, kita jahit." Dalam keadaan seperti ini, situasi seperti ini, jangan sampai saudara salah ngomong. Iya kan? Ada kalanya waktu ada musibah kita suka ngomong yang enggak. Sialan lah, maaf ya. Kalau orang Tionghoa dia ngomong apa? Suoi lah, iya kan? Dalam keadaan seperti ini Tuhan mau kita ngomong yang benar, memuji Tuhan. Amin.
Artinya kalau dia bilang seterusnya selama-lamanya, tidak ada kata tidak memuji Tuhan. Apapun situasi saudara, Tuhan suruh memuji Tuhan. Amin. Nah sekarang kita lihat. Oke, Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Perhatikan di depan sini. Kita baca pelan-pelan, yang bisa lihat kita sama-sama baca pelan-pelan. 1, 2, ya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan amin. Bilang kiri kanan, Tuhan sembuhkan penyakitmu, bilang amin. Lalu bilang, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Amin. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya. Nah perhatikan ayat 1 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya mau saudara lihat dulu. Kata puji di situ, pujilah Tuhan, itu saya sudah pernah sampaikan. Dalam bahasa Ibraninya barak, bilang sama-sama barak. Artinya apa? Berlutut memuji Tuhan. Nah yang tadi, yang ayat pertama juga mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Baiklah, biarlah segala makhluk memuji namanya, itu juga barak. Kata barak dipakai, berlutut memuji Tuhan. Nah sekarang dalam Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kata puji di situ, pujilah Tuhan itu barak. Nah sekarang kita lihat dulu latar belakangnya. Latar belakang Mazmur Daud ditulis, ya Mazmur ini ketika dia ada dalam tekanan. Masih ada dalam tekanan loh saudara. Ini dia masih ada yang orang aitai, ada orang yang mau membunuh dia. Keadaannya masih sulit. Dia masih dikejar-kejar oleh musuh. Siapa yang kejar dia saudara? Masih ingat? Salah satu siapa? Mertuanya, anaknya. Orang kepercayaannya mengkhianati dia. Keadaannya seperti itu. Dia dalam tekanan, dikejar musuh, mau dibunuh, dikhianati, ditolak. Dari keluarganya dia nggak dianggap. Mazmur ketika dia menulis Mazmur bukan berarti dia sudah lewat semuanya. Masih ingat Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Saudara tahu, Daud punya kambing domba cuma 2-3 ekor, betul? Iya kan? 2-3 ekor. Kenapa cuma 2-3 ekor? Karena memang tidak ada padang rumput. Tapi dalam keadaan seperti itu dia menyatakan imannya, Tuhan akan membawa aku ke padang rumput yang hijau. Amin. Dia percayai bahwa keadaannya yang susah, ketika dia memuji Tuhan, Tuhan akan bawa dia ke dalam satu situasi kemenangan. Haleluya. Saudara, kalau hari ini mungkin engkau pikir, ayo, ada beberapa saya ngerti kehilangan pekerjaan. Tapi saya harus sampaikan sesuatu, jemaat Tuhan, kita harus kasih apresiasi. Mereka masih tetap untuk datang memuji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu bagi Tuhan kita. Gak gampang loh, saya ngerti. Setiap kali saya berdoa bagi mereka ini saya menangis. Gak gampang loh. Pemain bas kita harus kehilangan pekerjaan. Saya sering tanya sama dia, saya sampai bilang begini, Fit, kalau gak ada makan tinggal di pastori. Tapi dia nggak pernah mau datang di pastori. Itu membuktikan bahwa dia masih ada makan. Amin. Kalau dia sudah tinggal di pastori berarti itu dia nggak makan. Kehilangan pekerjaan tapi masih mau datang memuliakan Tuhan. Tina kehilangan pekerjaan tapi masih datang mau memuliakan Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, situasi seperti ini tidak semua orang bisa. Walaupun dia orang percaya. Boleh sing cuenang waktu tak dapat memuji Tuhan. Boleh. Ada yang sudah bangkrut, dia tinggalkan Tuhan. Ngapain saya mau percaya sama Tuhan? Tuhan bosyohu wali. Tuhan gak tolong saya.
Tapi saya bersyukur rekan-rekan kita tetap teguh. Sama seperti Daud keadaannya. Dalam keadaan tertekan, dia bilang, Tuhan, hai jiwaku, puji Tuhan. Sekarang saudara ngerti ya, latar belakang Mazmur 103 itu ditulis dalam keadaan tekanan. Jiwanya sedang tertekan. Nah sekarang saya tulis begini. Mengapa mesti jiwa? Kenapa Daud mesti katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Lihat, manusia terdiri dari apa? Roh dan jiwa dan tubuh. Kalau orang sekuler, orang-orang kesehatan bilang tubuh, jiwa, roh. Karena tubuh yang kelihatan. Tapi kita secara rohani, kita lebih fokus kepada roh. Amin. Alkitab catat dalam 1 Tesalonika, saya tidak salah, Paulus bilang begini, semoga roh, jiwa, tubuhmu sehat-sehat. Amin. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah sekarang kenapa Daud katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ingat, di dalam jiwa ada pikiran, di dalam jiwa ada perasaan, di dalam jiwa ada kehendak. Saya mau tanya, waktu saudara, anak saudara misalnya ngalamin musibah, yang buat engkau khawatir apa? Pikiran. Waktu kita dengar gubernur terkena COVID, semalam saya dikirim fotonya yang berfoto sama dia, rame banget, nggak pakai masker lagi. Lalu teman saya komen di situ, bayangin aja ini semua yang berfoto. Sekarang mereka udah kemana-mana, udah jangkit ke siapa-siapa. Pikiran kita akan main, jangan-jangan kainang pak ngot ya walo, watenje kai copu to swalayan, pikiran mulai main loh. Ada bapak yang telepon saya, Pak Gem hati-hati, tongkim main ngot ya mata saya ngom mata kok coy tio ah, kok coy kanto enang tio ah. Pikiran pasti main saudara. Betul, secara manusia ketika ngalamin sesuatu ini pikiran main, dan pikiran itu ada di dalam jiwa. Lalu perasaan, dia nggak perhatikan aku. Dulu dia sayang sama aku, sekarang dia nggak perhatikan sama aku. Perasaan loh saudara. Dulu Pak Gem salam, sekarang enggak. Perasaan, aku tersinggung, itu perasaan. Iya kan? Perasaan. Lalu apa? Kehendak. Ketika pikiran mulai khawatir, perasaan mulai tersakiti, mulai melakukan kehendak. Aku apa? Aku harus lakukan ya. Udahlah, orang nggak perhatikan aku, lebih baik aku minum sirup campur baygon aja lah. Itu kehendak. Dia mulai melakukan sesuatu. Kenapa Daud sampai berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan? Karena dalam pikiran ketika menghadapi persoalan selalu negatif. Ketika mengalami persoalan, perasaan selalu tersakiti. Ketika mengalami persoalan, kehendak kita mulai terbatasi. Hari ini saudara, dengan adanya COVID-19, kehendak kita dibatasi. Biasanya kita gampang sekali pergi ke Akau sana, ke Taiguhang, sama-sama makan, banyak orang ngumpul. Sekarang no, kita takut. Bukankah terbatasi? Dalam keadaan seperti ini, firman Tuhan datang kepada kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, meskipun pikiranku khawatir, meskipun hatiku tersakiti, meskipun kehendakku terbatasi, tapi aku akan memuji Tuhan. Waktu aku memuji Tuhan, jiwaku akan disegarkan. Waktu jiwaku disegarkan, aku akan rasa aman. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya Mazmur bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya cuma mau pesan, kalau engkau dalam keadaan sulit, banyaklah menyembah Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, kamu harus banyak menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau subuh-subuh saya bangun doa, saya nggak mohon loh saudara. Jujur, saya jarang sekali subuh-subuh itu berdoa memohon. Kalau saya puasa yang saya doakan jemaat. Doa pagi yang saya doakan jemaat. Doa pribadi saya jam-jam sore yang saya doakan jemaat. Tapi kalau subuh saya enggak doakan jemaat. Saya cuma memuji. Saya bilang Tuhan engkau hebat.
Sepanjang hari saya udah minta, pagi saya doain jemaat, sore saya ada doa, saya doain jemaat. Masa subuh juga Tuhan bilang, "Duh, minta aja, Allah wajeni nih." Ya kan? Minta aja kerjaannya. Saudara, jangan terlalu banyak minta, banyak memujilah. Amin. Karena biasanya orang yang sedang ada persoalan jiwanya yang tertekan. Dan jiwa ini hanya bisa diobati ketika engkau banyak memuji Tuhan. Banyak memujilah. Amin. Lihat kiri kanan, kau banyak memuji, bilang. Lagi bilang kuat-kuat walaupun pakai masker, bilang lu harus banyak memuji Tuhan. Amin. Dalam keadaan tekanan kita harus banyak memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita. Sekarang beberapa contoh orang yang sementara tertekan namun tetap memuji Tuhan. Tertekan dalam pengertian sementara alami masalah. Cenang sementara alami taiji. Ikai-ikai masalah kui coy. Tapi ia tetap memuji Tuhan. Orang-orang yang saya kasih contoh ini masalahnya banyak, tapi tetap memuji Tuhan. Saya sekali lagi bilang, kalau engkau diluputkan dari bahaya, engkau punya bisnis diberkati, tubuhmu sehat, memuji Tuhan, mengucap syukur gampang, amin. Tapi kalau engkau belum diberkati, guys, bohong koi. Enggak begitu gampang. Belum diberkati, lalu memuji Tuhan. Sekarang saya kasih contoh, orang-orang ini ada dalam tekanan, tapi memuji Tuhan. Saya sudah pernah sampaikan ini ya, Ayub. Kerugian Ayub kita lihat dulu ya. Ayub rugi, hartanya 1.000 ekor kambing domba. Mati semua ya, dijarah semua maksudnya. 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu, berarti 500 pasang 1.000 ya. 500 keledai betina. Saya cuma mengingatkan, ini saya pernah sampaikan. Budak-budaknya atau kulinya dalam jumlah banyak. Anak-anak ada 7 laki-laki, 3 perempuan, mati semua. Ayub 1 ayat 20, baca sama-sama yuk. 1, 2, iya. Maka mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan, perhatikan, simpan kata sujud dan menyembah, karena saya akan sampaikan itu. Ayub kehilangan harta, kehilangan anak, sakit mengerikan. Tapi apakah dia marah Tuhan? Tuhan tidak fair, Tuhan tidak baik. Ya soboiho. Masa harus alami kerugian? Wei singli tata, pok, wei kian si kok. Masa saya harus alami seperti itu? Saya harus alami kerugian? Bisnis saya bangkrut, anak saya mati? Dia enggak. Dalam keadaan seperti itu Alkitab cuma jelaskan di sini. Waktu Ayub dengar anaknya mati, waktu Ayub dengar dia punya harta semuanya dijarah, Alkitab bilang dia koyakkan jubahnya, mencukur rambut kepalanya, kemudian sujud menyembah. Kata sujud di sini bukan barak. Kata sujud di sini dalam bahasa Ibraninya saca. Saja itu artinya menyembah, meniarapkan diri, membungkuk, sujud sebagai penghormatan kepada raja atau Tuhan. Itu saja. Sampai di sini saudara ngerti? Membungkuk, sujud, meniarap. Ada orang tanya sama saya, Pak Gem, kalau nang doa tiarap saya boy, ini saja. Tadi malam saya tiarap di sini. Haleluya. Tapi bahaya biasa tiarap begitu. Tahu cepat itu haleluya, lama-lama haleluya, lama-lama. Nah, itu yang bahaya. Itu bahaya. Tapi saja di sini dia menghormati Tuhan. Sampai di sini ngerti ya? Jadi Ayub tuh dia tiarap, dia tinggikan Tuhan. Ini ayat yang ke-20. Ayat 21 kita sambung ya. Ayat 21. Katanya, baca sama-sama yuk. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kata terpujilah Tuhan di situ barak. Jadi sujud lagi dia, lalu memuliakan Tuhan. Arti
artinya tidak ada kata-kata melecehkan Tuhan, tidak ada kata-kata menghujat Tuhan ketika bisnisnya habis, ketika anaknya mati, tidak mengkutuk Tuhan, tapi dia memuji Tuhan, dia sujud, dia barak, terpujilah Tuhan. Saudara tahu, Tuhan ingatkan saya, Tuhan perlu orang-orang seperti ini. Dalam keadaan nggak punya apa-apa tetap memuji Tuhan. Amin. Nggak gampang loh saudara. Nggak gampang, nggak punya apa-apa memuji Tuhan, nggak gampang loh. Nggak gampang. Tapi saya mau bilang, belajar dari hal yang kecil. Markus 16 ayat 10 ya hafalan kita. Lukas apa Markus? Markus. Lukas 16 ayat 10. Kalau kamu dipercayakan hal-hal yang kecil, bisa bertanggung jawab, maka kamu akan diberikan hal-hal yang kecil aja saudara nggak bisa mengucap syukur. Gimana Tuhan mau kasih yang besar? Kadangkala Tuhan mau tunggu sampai engkau bisa mengucap syukur. Belajar dari hal yang kecil. Amin. Dulu saya kalau salah, jalan langkah, tendang lagi itu. Sekarang cucok hok lu padahal nang hatoi si hok tiang wei dah hanu lai. Belajar dari hal yang kecil. Amin. Belajar dari hal yang kecil untuk memuji Tuhan loh saudara. Ayub sampai semuanya habis, tapi dia memuji Tuhan. Nggak gampang. Caranya belajar dari hal-hal yang kecil. Amin. Haleluya. Masih antusias untuk dengarkan firman? Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita. Yang kedua, contoh yang kedua, ya. Ini tadi yang terpujilah Tuhan, Barak, Ayub tadi. Sekarang, contoh orang yang kedua. Dalam tekanan, dalam masalah, tetap memuji Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 3 dan 18. Ayo kita baca ayat 3 sama-sama. 1, 2, ya. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Baca terus. Haleluya. Saya dengar di sini nggak kompak. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini Elkana dan Hana. Masalahnya apa? Kalau saudara baca ayat ini, mamanya Samuel. Ya, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Hana mandul, nggak punya anak. Saya suka sekali baca tentang orang-orang seperti ini. Dalam Alkitab ada, kalau saya tidak salah 9 apa 8 orang mandul dicatat dalam Alkitab. Tapi Tuhan bukakan kandungan mereka. Yang membutuhkan anak, dengar baik-baik firman ini. Saya bukan sekedar sampaikan, tapi saya punya iman kandunganmu dibukakan oleh Tuhan. Tapi ikuti langkah-langkah apa yang mereka lakukan dalam tekanan. Jadi ceritanya begini, ini orang gak punya anak, gak disayang, bukan gak disayang, dia gak punya anak, mandul. Sementara yang lainnya punya anak. Dia begitu tersakiti, tertekan. Tapi dalam keadaan seperti itu kita baca 1 Samuel pasal 3, 1 Samuel pasal 1 ayat 3 bilang, orang itu siapa itu? Elkana dan Hana. Tiap dari tahun ke tahun, ingat dalam perjanjian lama setiap kali mempersembahkan korban harus pergi ke bait Allah. Iya kan? Harus pergi cari imam. Imamnya waktu itu Imam Eli. Mereka harus setiap tahun bawa persembahan dari tahun ke tahun. Ini orang sudah tua loh saudara. Dari tahun ke tahun artinya setiap tahun tidak ada mes. Setiap tahun dia bawa persembahan. Dia sujud menyembah katanya. Dia sujud menyembah, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Mereka punya rumah di Rama. Tempat bait Allah ini ada di Silo. Harus berjalan jauh saudara. Tiap tahun mereka lakukan itu sampai nginap. Pagi-pagi baru mereka pulang. Ya kan?
Sujud. Kata sujud di situ menggunakan kata saca tadi, tiarap tadi. Amin. Meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saudara tahu, kalau saudara baca terus, keesokan harinya dia sujud menyembah. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Dan ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya apa? Tuhan ingat, Tuhan bukakan kandungannya tahun depan. Akhirnya dia melahirkan anaknya Samuel. Mandul sekian tahun, sudah menikah sekian tahun, gak punya anak. Tapi ada satu yang dia lakukan, dia sujud tiap-tiap tahun. Ini dicatat mereka itu datang ke bait Allah dari tahun ke tahun. Dulu beribadah harus ke bait Allah, tapi sekarang beribadah engkau boleh di mana-mana. Pesan saya yang mau punya anak, setiap hari sujud. Katakan amin. Setiap hari sujud sembah Tuhan. Agam, kalau doa duduk nggak masalah sih. Saya kadang juga duduk, tapi kadang harus harap loh. Harus sujud, harus berlutut. Tuhan, tolong saya. Ikuti apa yang Alkitab bilang. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen punya anak, saya harus sampaikan pesan ini. Lakukan apa yang Elkana buat, apa yang Hana buat, sujud, mulai sembah Tuhan. Lalu saudara mungkin tanya, dia mempersembahkan apa? Kalau dulu mereka tuh harus mempersembahkan korban, bi'io, lembu, ya kan? Baru hari raya korbannya. Tapi sekarang yang engkau persembahkan apa? Tubuhmu. Amin. Tubuhmu engkau persembahkan kepada Tuhan. Sujud. Tuhan, aku memuji engkau, aku menyembah engkau. Sujud menyembah, saca, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Dalam keadaan gak punya anak, dia tetap memuliakan Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab, Tuhan kasih anak. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya ada pada satu kesimpulan, pujian, penyembahan itu dahsyat, men. Amin. Dahsyat. Bagam kalau lo punya suara tak enak, tak merdu, biarin. Tuhan bukan dengar lu punya suara, Tuhan dengar hatimu. Amin. Ada suaranya bagus tapi hatinya nggak bagus, untuk apa? Tapi kalau suaramu jelek tapi hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan, pujian seperti itu yang akan dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Hana mandul, tapi tiap hari, ya. Saya simpulkan begini. Tadi tahun demi tahun, tapi saya percaya di rumahnya tiap-tiap hari dia sujud menyembah Tuhan. Amin. Dan Tuhan bukakan kandungannya. Kita lihat lagi contoh orang yang ketiga, Daud. Mazmur 34 ayat 1 dan 2. Daud, baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam. Saya tertarik sekali waktu baca di ayat-ayat yang pertama ini, waktu dia pura-pura tidak waras. Saudara tahu, dia itu lari dari Saul, kan? Lari pergi ke Filistin. Nah, Filistin itu musuhnya orang Israel. Ketemu dengan raja Filistin. Waduh, orang kenal dia karena dia juga yang bunuh orang Filistin. Dia yang bunuh Goliat. Orang kenal, ini Daud. Dalam keadaan seperti itu, saudara tahu apa yang terjadi? Pura-pura gila. Kalau saudara baca kasusnya, dia buat air liurnya mences-mences, dia ini rambut gondrongnya dia buat kayak orang yang suka jalan pakai karung itu di sini tuh. Siapa tuh? Siapa yang kenal tuh? Tatan kenal lah itu orang orang gila itu. Andrew ketawa itu. Tahan betul tuh orangnya. Kadang saya ketemu dia di Tanjung Uban, jalan kaki loh saudara. Itu imunnya kuat banget itu, kuat, nggak akan kena corona dia, kemana-mana jalan ya. Nah, bayangin dia pura-pura gila, rambutnya dikusut-kusutin, lalu ences-encesnya keluar, lau noa nekuang, pura-pura tulis ditembak. Saya percaya, sekedar saya mungkin saya berpikir begini, waktu Daud Alkitab bilang dia pura-pura nulis di tembok. Waktu dia pura-pura gila mungkin dia sujud lalu pura-pura nulis di tembok. Tapi dalam hatinya dia sementara memuji Tuhan.
Amin. Dia pura-pura bilang, tolong, tolong, mungkin dia ngomong begitu dia. Ya, Tuhan tolong saya nggak bisa, ini musuh saya. Apa yang terjadi? Dalam keadaan dia pura-pura gila itu. Ini raja bilang, di Filistin sini emang kurang orang gila, kalian bawa orang gila. Joicok. Akhirnya dia diusir keluar, saudara. Saya senang dengan gambar ini Bugem yang bikin. Ya, dibawa pura-pura gila, dibawa keluar, dan dia mengucap syukur. Dalam keadaan tekanan, dia barak loh. Musuh sudah tahu itu Daud. Musuh mau bilang, wah ini yang bunuh Goliat, kita sekarang kesempatan bunuh dia. Tapi dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan bahaya, dia sujud, dia barak, dan Tuhan lepaskan dia. Saudara, dalam keadaan terjepit, tenangkan pikiran. Amin. Suami istri ini harus hakcak, harus sepakat. Biasanya kita kalau dalam mengalami persoalan, saya harus sampaikan begini. Ketika anak saya tergores itu, saya harus agak tegas sama istri saya. Kamu diam, tenang, tenang. Jangan nangis dulu, tenang. Alkitab bilang, tenang, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Amin. Kalau dalam keadaan sulit, saudara nggak tenang, ayo sila, cici saja, ayo sila, ayo kalau ukun, lopak tuh dia lopak. Pergi akhirnya nggak bawa lopak. Tahu lopak itu, Bude? Dompet. Karena sudah nggak tenang, ya kan? Jadi tenang saudara, hadapi persoalan. Daud ini sudah bingung dia, aduh musuh namun tidak kenal aku gimana. Tuhan kasih hikmat, dia pura-pura gila. Dia terlepas loh. Orang tenang bisa mengeluarkan ide yang brilian. Amin. Tapi orang kalau cici cocok gitu, apa orang-orang Tionghoa bilang kalau terlalu apa begitu, susah dia mengeluarkan ide. Makanya Petrus bilang, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 bilang, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Amin. Jadi tenang saudara. Ketika ada persoalan, saya kasih caranya. Ketika ngalamin musibah, sujud dulu walaupun cuma beberapa menit. Tuhan Yesus tolong saya. Utamakan dia, puji Tuhan. Saya mau bilang, saudara akan diberikan ketenangan. Pikiran saudara akan dikuasai Roh Kudus dan saudara nggak akan khawatir. Amin. Waktu saya bawa Geren ke sana, saya ketawa. Saya bilang sama anak-anak JFG, mereka masih di sini. Tabur tua ya. Dulu saya nakal kayak dia juga, suka manjat-manjat, jatuh kena genteng. Jahit 10 jahitan. Sekarang dia sama juga. Nah waktu saya jatuh begitu, papa saya dengan enteng. Mama saya udah nangis, papa saya bilang tenang, udah jadi, dijahit aja, nggak apa-apa. Malah papa saya bercanda, ini kalau nggak dijahit keluar belatung loh. Wih saya masih nangis. Ini kalau kamu nggak izinkan suntik, nanti keluar nasi. Saya makin nangis, suntik aja. Saya dikasih suntik. Nah anak saya mau disuntik, dia lihat suntik, tak mau. Saudara waktu dibius, obat biusnya nggak masuk. Karena dia itian kun, apa yang terjadi? Saya bilang sama mantri, Pak Pono, cucu aja. Saya tahan dia waktu masuk jarum jahitnya nggak pakai bius, langsung aduh sakit, jahit aja. Saudara, setelah itu selesai. Nah maksud saya begini, dalam menghadapi situasi seperti ini kita perlu tenang. Caranya gimana? Puji Tuhan dulu. Yuk, angkat 2 tangan tinggi-tinggi dulu. Tarik nafas panjang-panjang. Ya, ada masker semua ya. Lepas. Baru bilang Tuhan engkau baik. Sekali lagi Tuhan engkau baik. Tuhan Yesus berkati. Begitu saudara. Jangan waktu saudara dalam keadaan panik, udah bingung. Utamakan Tuhan. Nanti ada ide yang Tuhan akan kasih. Amin. Daud dia memuji Tuhan, saat itu Tuhan kasih ide pura-pura gila dan dia lepas. Haleluya. Yang terakhir ini contoh yang sudah pernah saya kasih. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan di penjara tetap memuji Tuhan. Paulus dan Silas, saya nggak perlu terangkan lagi. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Keadaan kaki terpasung, tangan diborgol, kaki terpasungnya, mereka memuji Tuhan. Dan Alkitab bilang apa? Waktu mereka memuji Tuhan, Tuhan turun loh. Penjara itu gempa bumi, pintunya terbuka, borgolnya lepas, pasungnya lepas, mereka bebas. Luar biasa bukan?
Kedahsyatan pujian. Lihat, ketika Paulus, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Puji-pujian, mengucap syukur, meninggikan Tuhan dalam keadaan mereka tahu loh, senior mereka Yohanes Pembaptis masuk penjara, habis dipancung. Siapa lagi? Yakobus. Mereka semua mati dipancung, saudara. Orang-orang ini, senior-senior mereka kalau sudah ditangkap masuk penjara, itu alamatnya mati. Mereka tahu itu, jangan-jangan kita mau mati ini. Tapi dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sulit, mereka memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan turun. Saudara, saya mau ada satu kesimpulan. Pujian itu luar biasa. Amin. Coba tunjuk kiri kananmu, suami istri, teman-teman, bilang, yuk kita memuji Tuhan. Amin. Memuji Tuhan aja. Banyaklah dengar lagu rohani, saudara. Ya. Jangan suka dengar lagu sekuler. Ming ming pai pai wo de xing, wo you yi shen yi shen mi. Bisa ya. Dulu saya PDKT sama wanita Tionghoa, dia hobi nyanyi Mandarin, saya harus belajar Mandarin. Dulu enggak. Jangan lagu-lagu yang begitulah. Atau yang Indonesia, aduh, betapa sulit hidupku, takdir memang kejam. Aduh. Hidup kita bukan ditentukan oleh takdir, hidup kita ditentukan oleh sikap hati kita. Amin. Oleh mulut kita. Haleluya. Ayolah banyak menyembah Tuhan. Orang-orang yang kita belajar ini orang-orang yang ada dalam tekanan tapi tetap memuji Tuhan. Tuhan buat mujizat. Saudara mau memuji Tuhan? Mau memuji Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, para pemusik, para singer. Saudara boleh gerakkan badan saudara kiri kanan, mungkin agak capek duduk. Ya, siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara untuk memuji Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. Mari sembah Tuhan sungguh-sungguh. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. For your name is worthy to be praised. Mari lebih antusias. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. For your name is great to be praised. I sing praises to your name. For your name is great to be praised. Jemaat saja katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, namamu. Haleluya. Belajar untuk mengagungkan Tuhan.
Meskipun engkau kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan kendaraan, ada kehilangan harta, ada mungkin yang sedang ngalamin kerugian-kerugian. Tapi Tuhan suruh engkau untuk sembah Tuhan, nyanyi pujian. Sekali lagi jemaat saja, angkat suaramu, angkat suaramu. Tuhan lagi latih engkau. Tuhan lagi latih engkau dalam keadaan susah seperti ini. Mau nggak engkau memuji Tuhan? Belajar dari Daud, belajar dari Hana dan Elkana. Dipuji, belajar dari Ayub.